Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Di bagian ini Bang Re menjelaskan tentang asal-usul Ayi, manusia yang tak sengaja menjadi batara karang dan berdiam diri di dasar sungai, menenggelamkan dirinya hingga sampai ratusan tahun dan ditemukan oleh seorang kakek-kakek yang berada di kaki gunung. Seperti apa kisahnya? Siapakah sosok kakek itu? Dan ini akan berkaitan dengan Teh Yuyun. Yuk, kita langsung aja berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Dan ini dia bagian Saranandang Wijaya 2. Dan aku mencoba mengingat dengan keras. Dinda pernah menyebutkan bahwa ia adalah putri bungsu dari Teh Yuyun. Artinya, ia memiliki seorang kakak seharusnya. Apakah laki-laki di hadapanku ini adalah kakak dari Dinda? Lalu kenapa ia menyerang Teh Yuyun? Dan kembali lagi, aku diberi pandangan oleh Ayi. Dan ini dia pandangannya. Teh Yuyun berdiri. Luka yang ia derita nampaknya terbuka lagi. Darah mulai merembes dari balik jaket yang ia kenakan. Kau yakin dengan ini, Nyi? Wijaya bertanya dengan tenang. Teh Yuyun hanya menatapnya tajam. Ia mengatur nafasnya kemudian Purwayiksa. Satu kata yang Teh Yuyun lontarkan sanggup membuat Wijaya melotot ketakutan. Salah satu geni yang paling besar di antara yang lain berhenti menyerang laki-laki itu. Ia kemudian melompat ke arah Wijaya. Sementara Rega tak tinggal diam. Rega maju menghalangi hingga keduanya saling bertubrukan. Sebelum geni itu berdiri, cambukan dari ekor Rega membuatnya harus terlempar menjauh dan jatuh di dekat Teh Yuyun. Geni itu kemudian berdiri. Tubuhnya mulai mengeluarkan asap hitam. Kepulan asap itu kemudian berkumpul dan bayangan anjing besar mulai berubah postur. Aku seperti melihat dia berdiri dengan dua kaki dan lengkap sudah. Postur manusia kini terlihat jelas. Itu Ayi. Aku mengenalnya. Ia tak mengambil wujud siapapun. Badannya hitam kelam dengan kepulan asap tipis yang sesekali keluar dari tubuhnya. Jangan lagi memaksaku menjadi anjing. Ayi protes terhadap Teh Yuyun. Namun Teh Yuyun hanya diam menatapnya kesal. Apa? Pahit lidahmu masih berjalan? Ayi menerka. Begitupun aku. Pahit lidah? Teh Yuyun mengangguk dan memberi tanda angka 4 dengan jarinya. 4 lagi. Baiklah, biarkan aku sedikit bersenang-senang. Ayi maju. Ia melemaskan tangan dan pundaknya sambil berjalan pelan. Sialan. Aku tak mengira kau akan muncul sekarang. Wijaya terlihat takut dan kesal dengan kemunculan Ayi. Ayolah, kita bisa lanjutkan kesenangan kita tempo hari. Ayi tersenyum lebar. Deretan giginya terlihat seperti taring tajam ke semuanya. Tak seperti biasa yang tersenyum dengan gigi seperti manusia. Amankan mereka. Suara laki-laki tegas terdengar dari lorong. Kau punya sedikit pekerjaan bukan? Ayi mengejek ke arah Wijaya. Wijaya hanya berdecak kesal lalu menghambur ke arah suara itu berasal. Pukulan keras, teriakan pilu, dan suara benturan terdengar bersaut-sautan. Geni, lepaskan bocah itu. Geni yang sedang mencabik pun berhenti. Mereka mundur dan memperlihatkan tubuh laki-laki yang berdarah di sana sini. Kemudian Rega meluncur cepat berusaha mendekati laki-laki itu. Makanan baru kalian tiba anak-anak. Ayi menunjuk Rega. Para geni menyambutnya dengan berlarian ke arah Rega. Semuanya menggigiti Rega, membuat Rega harus mengibaskan tubuhnya ke segala arah. Kadangkala terlihat Rega balas menggigit para geni dan membantingnya dengan keras. Geni yang dibanting lenyap seperti asap. Lalu geni baru masuk dan kembali menyerang. Seperti tanpa henti seolah jumlah geni yang menyerang Rega tak
pernah berkurang. Ayi berjalan menuju laki-laki yang sedang terkapar karena serangan genit tadi. Ia berjongkok dan memegang pipinya, seperti melihat luka-luka yang ia derita. Yuda, seandainya kau tidak tergoda kekuatan kala, kau seharusnya masih bisa menikmati hidup dengan tenang. Ayi berbicara pada laki-laki yang ia panggil Yuda. Cuy! Yuda meludahi wajah Ayi. Wajah Ayi yang terkena ludahnya seperti meleleh dan jatuh, namun seketika tertutup seperti sebelumnya. Tanyakan pada si Jalang Yuyun, mengapa ia membunuh ayahku? Yuda berteriak di sela-sela nafasnya yang tersengal. Ayolah, aku terlalu tua untuk mengurusi urusan keluarga seperti itu. Sekarang bisakah kau mati? Ayi mengangkat tangannya. Sebuah tombak terbentuk perlahan dari kepulan asap hitam tipis yang keluar dari tubuhnya. Tombak sepanjang 1 meter yang telah terbentuk sempurna itu ia hujamkan tepat di dada Yuda, menembus hingga lantai di bawah tubuhnya retak. Namun yang terjadi selanjutnya membuatku keheranan. Alih-alih tubuh Yuda berlubang, tubuhnya malah retak seperti tanah liat kering dan lalu serpihannya mulai berjatuhan. Ayi berdiri, wajahnya geram. Aku tak mengerti kenapa, tapi sepertinya Yuda tidak mati. Yang Ayi bunuh hanya bonekanya. Lalu dengan marah, Ayi membuat lagi 1 tombak lain. Tombak yang baru terbentuk itu ia lemparkan tepat di kepala Rega, dan tombak yang tertancap di dada Yuda ia ambil dan lemparkan ke arah dinding. Kepala Rega yang tertancap tombak Ayi seketika berubah menjadi batu dan kemudian retak seperti Yuda. Sementara tombak lain yang dilemparkan Ayi menembus tembok dan mengenai perut Vijaya. Lagi-lagi Vijaya juga berubah menjadi batu, kemudian retak seperti tubuh Rega dan Yuda. Kau bodoh, Nyi, benar-benar bodoh. Ayi terbawa emosi saat sadar yang ia hadapi hanyalah boneka tanah. Teh Yuyun yang sedari tadi terduduk hanya menghela nafas panjang sambil menahan sakit. Ia lalu berdiri, kakinya ia lebarkan selebar punggung. Tangannya terjulur ke depan, lalu Teh Yuyun menggigit kuat bibirnya hingga berdarah. Candraka, candraki, candrano, pirawa, piraga, piraga, pirawiga, kawasalam lelembut misandiri alam dunia jaga pati amuk sakematnu yang pura. Teh Yuyun membaca mantra dengan mata tertutup. Kau benar-benar nekat, Nyi. Ayi tampaknya sedikit khawatir. Dan udara pun seketika turun dengan drastis. Rasa dingin begitu terasa. Bahkan hembusan nafas Teh Yuyun dapat kulihat di udara. Lalu angin besar menerpa membuat semua hal di ruangan ini berantakan, menghembus tubuh Teh Yuyun dan Ayi. Kemudian angin itu berkumpul memutar membuat sebuah lubang di udara. Perlahan warnanya berubah menjadi merah pekat. Lubang bundar sebesar ukuran 2 kali orang dewasa terbentuk sempurna. Aku merasakan rasa ngeri yang hebat, rasa takut yang begitu kental. Seolah sesuatu memberitahuku bahwa ada makhluk mengerikan yang mendiami lubang itu. Sebuah tangan tengkorak muncul dari sana, disusul dengan tangan-tangan lain, hingga genap berjumlah 6. Tangan-tangan itu sangat panjang, hingga keenamnya sanggup menyentuh langit-langit. Lalu tangan-tangan itu mulai memposisikan diri, 2 di bawah seperti 2 di atas, lalu 1 masing-masing ada di kanan dan kiri lubang itu. Kini mereka mulai menekuk seperti sesuatu akan keluar dari sana. Sebuah tengkorak kepala kemudian menyembul keluar. Tidak, bukan 1, tapi 3 tengkorak kepala menyembul keluar dari lubang itu. Masing-masing dari kepalanya mempunyai 2 pasang taring panjang di atas dan di bawah hingga melewati dagu dan tulang hidung. 2 dari kepala itu memanjangkan tulang lehernya dan menggigit untuk kemudian melahap kedua tangan Teh Yuyun yang terjulur. Kepala yang di tengah keluar sempurna menunjukkan tubuhnya. Tubuh seperti manusia dengan sayap lebar yang tersusun dari tulang belulang menempel di punggungnya. Di kedua pundaknya terdapat tulang leher yang memanjang yang menjadi tumpuan 2 kepala lain di kanan kirinya. Ke-6 tangannya menempel hingga pinggang. Lalu kakinya ada 4, 2 di depan dengan ukuran lebih pendek
sementara dua lain di belakang dengan ukuran lebih panjang dan sedikit menekuk, seperti posisi kaki seseorang yang hampir berlutut. Ayi melangkah mundur beberapa kali. "Kau sudah gila, Nyi?" ujarnya seperti paham betul apa yang sedang terjadi. Sementara aku masih sibuk mengatasi rasa takutku karena melihat makhluk itu seperti sedang menatapku. "Sukan aing sah. Teka arti sia nepi ngahaukan aing. Nyaan sia Nyi." Makhluk itu bicara dengan suara yang sangat serak namun menggema. Anehnya, mulutnya tak bergerak, hanya menganga diam. Seolah suara itu langsung masuk ke telinga begitu saja. Teh Yuyun mengangguk. Kulihat tetesan darah dari kedua lengannya berjatuhan seperti air hujan, membasahi lantai dengan warna merah yang terang. Entah apapun yang coba Teh Yuyun lakukan, aku merasa itu bukan hal yang akan berakhir baik-baik saja. Setelah mendapat persetujuan Teh Yuyun, makhluk menusuk tangan-tangannya ke perut Teh Yuyun hingga tembus ke punggung. Suara erangan Teh Yuyun tertahan. Tangan-tangan itu lalu seperti membuka perut Teh Yuyun yang sudah berlubang. Lalu tetesan darah yang keluar dari situ bukan jatuh, tapi naik dan berkumpul ke atas seperti melawan gravitasi. Darah Teh Yuyun semakin banyak, seolah ia sedang membuat kolam darah di atas kami. "Aku benci kemana hal ini menuju," Ayi berujar dengan nada rendah. Ada kekhawatiran di kata-katanya. Lalu, kolam darah yang sudah mengumpul itu turun seperti banjir bandang. Tiba-tiba, melahap ruangan ini dengan warna merah menyala. Pandanganku seperti tenggelam. Yang aku lihat hanyalah air berwarna merah. Perlahan semuanya berganti. Aku seperti naik ke permukaan. Saat di atas, jelas, kulihat aku seperti berada di sebuah danau merah. Di sekelilingku banyak sekali pohon besar yang kering dengan warna abu-abu. Kulihat Teh Yuyun seperti berenang ke tepian. Pun dengan Ayi, ia berjalan di atas danau ini. Sementara kulihat wajahnya terlihat sangat kesal. Setelah mereka berdua berkumpul di tepian, barulah Ayi berbicara. "Aku tak mengerti kau sampai harus melakukan semua ini. Kau paham jika masuk kemari tidak akan berakhir baik untukmu?" ujarnya dengan kesal. Teh Yuyun hanya menatapnya dengan tatapan acuh. Sebelum ku sadar bahwa kini Teh Yuyun memakai kebaya merah dengan kain batik abu. Yang berbeda dari penampilannya adalah perut Teh Yuyun yang berlubang hingga aku bisa melihat tembus ke belakang lewat situ. Bayawak, Puputon, Hyang Pura. Teh Yuyun mengucapkan ketiga kata itu dengan tenang. Lalu dari danau merah itu perlahan keluar seekor biawak. Kepalanya sebesar pintu, terlihat berenang menuju ke tepian di mana Teh Yuyun dan Ayi berada. Biawak itu awalnya merayap naik, namun saat tubuhnya telah keluar dari air, ia mulai mengangkat tubuhnya hingga berdiri dengan dua kaki. Aku taksir besaran biawak itu seukuran bes, hingga Teh Yuyun dan Ayi harus menengadah untuk melihatnya. Hahaha, ternyata benar kabar itu. Kau melakukannya hingga sejauh ini. Biawak itu bicara dan menunjuk jari raksasanya pada Teh Yuyun. Berhenti bicara dan bawa Wijaya ke hadapanku. Teh Yuyun memerintahkan ia dengan dingin. Biawak tadi langsung terdiam. Ia menurunkan tubuhnya lalu merangkak pergi masuk menuju hutan di belakang Teh Yuyun. "Kau bisa bicara lagi, Nyi?" tanya Ayi pada Teh Yuyun. "Lalu kenapa? Kau ingin aku diam atau kau yang tutup mulutmu dan berhenti mengeluarkan kata-kata yang tidak perlu?" Teh Yuyun memarahi Ayi dengan acuh. "Baiklah, aku diam." Ayi lalu duduk bersila dengan santai dan mempertahankan danau merah sekali lagi. Gumpalan rambut mulai terlihat. Awalnya hanya beberapa helai, kemudian semakin banyak dan lebih banyak.
lalu disusul kepala dan tubuh yang mengapung. Tubuh itu seperti terbawa menuju tepian. Barulah jelas terlihat seorang wanita dengan rambut yang sangat amat panjang berdiri di hadapan kami. Ia telanjang dan wajahnya tertutup rambut seluruhnya. Tubuhnya pucat, di beberapa sendinya terlihat tulangnya mencuat keluar. "Cari Kusuma!" perintah Teh Yuyun padanya. Wanita itu tak menjawab. Ianya terkekeh tipis sebelum pergi ke belakang menuju hutan, seperti biawak raksasa tadi. Lalu langit yang kulihat berwarna abu seperti pepohonan di sini perlahan berubah menjadi merah seperti danau yang ada di bawah. Awan putih berkumpul, lalu sosok makhluk yang Teh Yuyun panggil turun dari atas langit. Ia seperti terbang dengan sayapnya. "Sungguh, kau memanggilku 2 kali hari ini," ujar makhluk itu pada Teh Yuyun. "Berhenti mengeluh. Sebagai salah satu penguasa alam ini, kau seharusnya lebih hebat dari yang lain. Sekarang bawakan aku kepala kala." Teh Yuyun dengan tatapan menghina memerintahkannya. "Menarik. Kau tahu betul aku harus membawa setidaknya 3 orang kemari. Kau berencana menyeret yang lain juga? Aku suka manusia sepertimu," balas makhluk itu sambil menatap Teh Yuyun. "Sekarang!" Teh Yuyun membendaknya agar segera pergi. "Jiwamu pasti sangat manis." Makhluk itu pergi melewati Teh Yuyun seperti yang lain. Sementara Teh Yuyun berbalik dan menatap hutan mistis di belakangnya. "Baiklah, karena kau sudah membuktikan tekadmu, aku ingin lihat bagaimana semua ini berakhir." Ayi bangun lalu berdiri. Ia melompat ke danau merah itu. Teh Yuyun masih menatap hutan itu selama beberapa saat, lalu mengikuti Ayi masuk ke danau. Pandanganku seperti berputar, diawali warna merah, lalu kuning dan biru, hingga kami seperti berpindah dan tiba di suatu tempat. Kulihat Vijaya dan Rati sedang sibuk melawan biawak raksasa yang kulihat di danau tadi. Mereka menyerangnya bergiliran. "Kalian bermain tanpaku?" Ayi berteriak pada mereka berdua. Keduanya menoleh dengan cepat dan berdecak. Satu pertanyaan yang menghantuiku sejak semua penglihatan ini dimulai. Mampukah Teh Yuyun benar-benar menyelesaikan dendamnya? Kebingunganku masih belum terjawab mengenai Yuda yang memihak keluarga Han. Sial. Andai aku bisa keluar dari sini sebentar dan bertanya pada Ayi, aku tak akan tersiksa lebih dari ini. Semua rasa ngeri, takut, khawatir, sedih, bingung, dan sederet hal-hal yang tak masuk akal lainnya, semoga tak membuatku kehilangan akal. Melihat kedatangan Ayi, wajah Vijaya kaget bercampur kesal. "Sialan, bagaimana kalian bisa kemari?" Vijaya mulai kehilangan ketenangannya. "Kau bisa bertanya pada si bongsor di hadapanmu." Ayi mengejek pada Vijaya. Biawak merasa kesal dengan perkataan Ayi. Dia mengamuk dengan menghantam tanah beberapa kali, membuat gembak kecil di sekitarnya. Satu tubuh Vijaya sedikit terlempar. Ekornya mencambuk Vijaya hingga ia terhempas. Rati yang kehilangan keseimbangannya sebentar, lalu menggores ekor biawak dengan kujang yang ia gunakan. Meskipun Rati harus berguling ke bawah tubuh biawak dan hampir diinjak oleh kakinya jika ia tak segera berguling menghindar. Vijaya yang terhempas kini bangun dan mencoba menyerang Teh Yuyun. Tangan kanannya terkepal dengan uap panas di sekitarnya. Ia melompat dan berhadapan dengan Teh Yuyun secepat kilat. Vijaya berusaha menyerang bagian jantung Teh Yuyun. Teh Yuyun mengelak ke kanan, membalas pukulan Vijaya ke perutnya. Vijaya memundurkan tubuhnya sedikit, lalu membalas dengan tendangan lurus. Teh Yuyun tak menghindar. Ia menerima tendangan Vijaya yang diarahkan tepat ke perutnya. Saat tendangan itu mendarat, kain kebaya yang menutupi lubang di perut Teh Yuyun tersingkap,
memperlihatkan lubang yang tembus hingga ke belakang. Sontak, tendangan Vijaya menembus lubang itu, mengakibatkan kakinya tersangkut di perut Teh Yuyun. "Kau mengerti sekarang?" Teh Yuyun memanasi Vijaya dengan senyum yang menyeringai. "Kau!" Belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, Teh Yuyun memutar badannya ke kanan membuat kaki Vijaya ikut berputar karena tersangkut di perutnya. Vijaya yang sempoyongan karena tidak bisa menjaga kuda-kudanya seketika ditendang oleh Teh Yuyun tepat di lehernya, membuat Vijaya harus jatuh berlutut. Dengan posisi leher Vijaya yang seperti siap dipenggal, Teh Yuyun kembali mengangkat kaki kanannya, bersiap mendaratkan tendangan. Vijaya yang melihat gerakan Teh Yuyun seketika melipat jempolnya, jarinya membentuk angka 4. Tangannya menyala merah seperti bilah besi yang dipanaskan. Bersamaan dengan tendangan Teh Yuyun yang mendarat di lehernya, Vijaya menyerang bagian belakang lutut Teh Yuyun. Ia seperti berusaha memotongnya. Sebelum serangan Vijaya mendarat sempurna, Teh Yuyun yang menyadari hal itu berusaha membatalkan tendangannya. Namun terlambat. Tendangan Teh Yuyun dan serangan Vijaya, keduanya sama-sama berhasil mendarat. Tak disangka, tendangan yang Teh Yuyun lancarkan mengakibatkan leher Vijaya terluka seperti disayat. Sementara Teh Yuyun, karena serangan Vijaya yang tak sempurna, kakinya hanya patah. Teh Yuyun yang tergeletak berusaha menyeret tubuhnya menjauh untuk memulihkan diri. Sementara Vijaya hanya dapat berbaring sambil memegang lehernya yang ternyata patah dan tersayat. Di saat yang sama, Ratih yang sendirian masih bergelut dengan Bayawak. Dengan lincah ia menghindari setiap pukulan dan kibasan ekor Bayawak yang diarahkan padanya. Serangga merepotkan. Bayawak mulai kesal karena Ratih yang berhasil menghindar. "Salahkan badanmu yang terlalu besar," Ratih menjawab di sela-sela serangan dan hindarannya. Bayawak yang kesal berusaha memukul Ratih semakin keras. Namun, karena temponya melambat, Ratih dengan sigap dapat menghindarinya. Bahkan ia berkali-kali mencoba memanjat Bayawak dengan menaiki lengannya. Bayawak berkali-kali juga mengagalkan usaha Ratih. Rautnya semakin kesal. Gerakannya mulai membabi buta, tak lagi beraturan seperti sebelumnya. Ratih yang berhasil memanjat Bayawak berhasil melompat tinggi dan berdiri di atas pundaknya. Dengan cepat, ia menghunuskan kedua kujang yang ia gunakan ke atas kepala Bayawak. Kujang putih itu bercahaya sebentar, lalu cahaya yang keluar dari sana seperti menghisap masuk Bayawak ke dalamnya. Bayawak yang terkena serangan itu langsung terdiam. Entah apa yang ia rasakan, ia seperti rela. "Bagus kau mengerti," ujar Ratih padanya yang diam dengan tenang. Bayawak yang sudah terhisap seketika membuat Ratih yang tak punya pijakan harus jatuh dari udara. Ia menekuk tubuhnya dan mendarat di dekat Teh Yuyun. Namun Ayi yang melihat itu menghalangi Ratih dan menendangnya. Ratih mengelak sambil berhasil menyayat betis Ayi. Keduanya yang mundur lalu sama-sama maju dengan beringas. Ayi yang berusaha melukai Ratih dan Ratih yang berusaha membunuh Ayi. Keduanya bertarung sengit dengan kecepatan gerakan yang sama. "Mundur guru, ini urusanku." Ratih tampak berusaha menyingkirkan Ayi di hadapannya. "Dan biarkan kesenanganku hilang? Jangan jadi murid durhaka kau, Ratih." Ayi semakin cepat menyerang Ratih. Ratih yang mulai kewalahan melawan Ayi terlihat mencuri pandang ke arah Teh Yuyun yang sedang memulihkan kakinya. Lalu kulihat Ratih berbalik dan melompat. Sambil terus mundur, Ratih mencoba mendekati Teh Yuyun. "Jangan kira aku tak tahu maksudmu." Ayi membuat tombak dan menghujamkannya ke arah Ratih. Ratih melompat menghindar, menaiki tombak Ayi, dan melompat dengan lutut yang menekuk menyerang dagu Ayi. Ayi yang tak sempat menghindar berusaha melindungi wajahnya dengan menyilangkan kedua lengannya. Tumbukan lutut Ratih yang tertahan dengan Ayi membuatnya hanya berhasil mendorong tubuh Ayi. Saat keduanya akan jatuh, salah satu tangan Ratih memegang pundak Ayi dan mengangkat tubuhnya hingga kedua kaki Ratih di atas. Dengan posisi itu, tangan Ratih yang lain
berhasil menancapkan kujangnya ke leher Ayi. Saat keduanya mendarat, Ratih berguling dan melompat ke atas tubuh Teh Yuyun. Lututnya mencekik leher Teh Yuyun. Bilah kujangnya ia kalungkan ke leher Teh Yuyun. "Jangan menghalangiku, nenek tua." Setelah Ratih berkata seperti itu, ia mengangkat kujangnya tinggi. "Bunuh dia untukku." Kata-kata dari Wijaya yang terputus terdengar menyedihkan. Ratih menoleh Wijaya. Sekilas ia tersenyum. Lalu kujang yang ia angkat, ia lemparkan dan tepat mengenai ulu hati Wijaya. Wijaya yang tertusuk kujang Ratih batuk darah seketika. Ayi berusaha bangun dengan memegang lehernya yang masih tertancap kujang milik Ratih. Tubuhnya seperti terhisap seperti bayawak tadi. Ratih berjalan dan mendaratkan tendangan ke perut Ayi. "Diam dulu, guru," ujarnya sambil melihat Ayi yang terhempas. Ia berjalan ke arah Wijaya yang sedang sekarat. "Kenapa?" tanya Wijaya padanya. Ratih duduk di atas tubuh Wijaya yang sedang sekarat. "Dosamu adalah lahir di keluarga Han." Ratih mencabut kujangnya dan menusukkannya kembali ke jantung Wijaya. Ia mencabut lalu menusuknya lagi dan lagi berulang kali. Terlihat amarahnya saat melakukan itu. Setelah selesai, ia terdiam masih duduk di atas tubuh Wijaya yang telah mati. Ratih menghela nafas panjang. Kepalanya menengadah. Ratih berteriak sekeras-kerasnya. Ia melampiaskan dendam dan amarahnya selama ini. Lalu berdiri dengan nafas masih tersengal menghampiri Ayi yang kini sedang terduduk. Tubuhnya yang mulai mengeluarkan asap hitam yang tengah dihisap kujang milik Ratih. "Rasanya hangat, tapi kau tahu di sana terlalu sempit," ujar Ayi yang masih menahan kujang itu. Aku tahu, guru, maaf." Ratih mencabut kujangnya dan berjalan menjauh. Yang duluan sampai, dia yang berhak membunuh. Setelah Ratih berkata seperti itu, ia berjalan semakin menjauh. Ayi berdiri melemaskan tubuhnya dan mengambil Teh Yuyun yang masih tergeletak. "Kadang aku menyesal memberikannya kujang itu." "Kau bisa berdiri, Nyi?" tanya Ayi pada Teh Yuyun. Teh Yuyun duduk dan merapikan kebayanya agar lubang di perutnya tak terlihat. "Kita akan lihat dendam siapa yang paling besar antara aku dengan bocah itu," jawab Teh Yuyun sambil berdiri. "Baiklah, sekarang kita harus menuju Puputon," ujar Ayi sambil bersiap. "Kadang aku benci jika berurusan dengannya." Teh Yuyun menempatkan kedua telapak tangannya di perut, lalu melakukan gerakan memutar. Di tengah putaran itu sebuah lubang merah muncul dan semakin besar. "Tapi dia cantik, aku menyukainya." Ayi masuk ke dalam lubang itu terlebih dahulu. "Dan seorang jalang," lanjut Teh Yuyun yang mengikuti Ayi. Dan kemudian pandanganku tertutup merah lagi, seperti tirai panggung yang menyudahi pertempuran melawan Wijaya. Mungkin aku harus bersyukur atas kejadian ini, bukankah begitu? Sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa, masih ada bagian berikutnya. Makin seru aja nih. Makasih ya Bang Re, dan makasih tentunya buat teman-teman yang udah ngikutin sampai sejauh ini. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya.